Remaja adalah periode transisi perkembangan biologis, kognitif, dan sosio-emosional menurut Jana tahun 2017. Ciri karakteristik remaja dibagi menjadi 6. Yang pertama, sebagai periode penting, meliputi perkembangan fisik dan perkembangan psikologis. Yang kedua, sebagai periode peralihan. Yang ketiga, sebagai periode perubahan, meliputi meningginya emosi, perubahan tubuh, perubahan perilaku, peran, dan minat. Yang keempat, sebagai usia bermasalah. Yang kelima, sebagai ambang mendewasa. Yang keenam, sebagai masa mencari identitas diri. Rokok. Apa itu rokok? Rokok adalah kertas yang berbentuk silinder antara 70 hingga 120 mm dengan diameter 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Dalam asap rokok terdapat 4.000 zat kimia berbahaya bagi kesehatan. 2 di antaranya adalah nikotin dan tar, yang masing-masing memiliki sifat adiktif pada nikotin dan karsinogenik pada tar. Racun dan karsinogen dapat memicu terjadinya kanker menurut Alegantina tahun 2018. Merokok digunakan oleh remaja untuk menjadi populer dan menaiki tangga sosial, menurut Robalino tahun 2016. Selain pengaruh teman, juga diakibatkan oleh lingkungan sekitar remaja yang perokok baik di keluarga ataupun lingkungan lainnya, menurut Kim dan Kim tahun 2018. Remaja dianggap perokok jika dia merokok setidaknya 1 batang dalam sebulan dan telah merokok dalam sebulan terakhir, menurut Messi tahun 2017. Tipe-tipe perokok dibagi menjadi 2. Yang pertama, perokok pasif adalah seseorang yang tidak merokok tetapi berada di sekeliling perokok dan menghirup asap rokok yang dihembuskan oleh perokok. Yang kedua, perokok aktif adalah seseorang yang menghisap rokok secara langsung oleh dirinya. Dikategorikan menjadi 4. Yang pertama, perokok ringan, merokok kurang dari 10 batang per hari. Yang kedua, perokok sedang, merokok 11-21 batang per hari. Yang ketiga, perokok berat, merokok 21-30 batang per hari. Yang keempat, perokok sangat berat, merokok lebih dari 31 batang per harinya. Faktor yang mempengaruhi remaja merokok dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor intrinsik, meliputi faktor psikiatrik, faktor kognitif, faktor etnik atau budaya, dan jenis kelamin. Yang kedua, faktor ekstrinsik, meliputi faktor lingkungan seperti pengaruh teman sebaya dan keluarga. Lalu faktor psikososial seperti remaja yang kurang percaya diri. Dampak merokok. Apa sih dampaknya kalau kalian merokok? Yang pertama, remaja menjadi sulit berkonsentrasi dan lebih emosional. Yang kedua, terlihat lebih tua dan tidak bugar. Yang ketiga, dapat menyebabkan paru-paru berhenti berkembang. Yang keempat, dapat menimbulkan gejala penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kelima, dapat mengalami kerapuhan tulang. Yang keenam, dapat menurunkan sistem imun. Dan yang ketujuh, menyebabkan kecanduan. Bahaya apa sih yang muncul kalau kalian merokok? Yang pertama, kerontokan rambut. Yang kedua, tulang lebih mudah patah. Yang ketiga, merusak gigi dan menyebabkan bau mulut. Yang keempat, gangguan pada mata seperti katarak. Yang kelima, kehilangan pendengaran lebih awal dibandingkan bukan perokok. Yang keenam, menyebabkan penyakit paru-paru kronis. Yang ketujuh, menyebabkan stroke, serangan jantung, dan kanker kulit. Yang kedelapan, menyebabkan kemandulan dan impotensi. Yang kesembilan, menyebabkan kanker rahim dan keguguran. Cara menghindari untuk perokok. Yang pertama, hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Yang kedua, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. Yang ketiga, jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Yang keempat, perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Yang kelima, hindari sesuatu yang terkait tentang rokok, seperti sponsor, iklan, poster, dan rokok gratis. Yang keenam, lakukanlah hal-hal positif lainnya, seperti olahraga, membaca, atau hobi lain yang menyehatkan. Lalu, bagaimana cara berhenti merokok? Cara berhenti merokok dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama, berhenti seketika. Seperti hari ini kalian merokok, besoknya kalian tidak merokok lagi. Yang kedua, penundaan. Seperti kalian biasa merokok jam 7 pagi, ditunda menjadi jam 9, besoknya ditunda menjadi jam 11, besoknya ditunda menjadi jam 1. Seperti itu. Yang ketiga, dengan cara pengurangan. Misalnya hari ini 10 batang, besok menjadi 8 batang, besoknya lagi menjadi 6 batang. Begitu seterusnya hingga 0 batang.